Jadi sahabat daerah sekalian, perbedaan yang mencolok adalah mengenai penggunaan kacamata ya, dan juga tulisan nama yang bersangkutan Saratri Wilono Yudo kan, agak memang walaupun tidak dicetak tetapi tidak tulisan kecil seperti Joko Widodo ya. Kemudian yang juga membedakan adalah nama rektor memang sudah berganti dan penggunaan font. Jadi fontnya Saratri ini walaupun dia lebih muda, terkesan lebih kuno dibandingkan font Joko ijazah satunya ya. Jadi saudara sekalian, memang ada baiknya mereka-mereka yang memiliki ijazah tahun 85 terutama itu mengunggah ijazahnya. Terutama yang berasal dari Fakultas Kehutanan. Sekali lagi dalam rangka untuk mencari kebenaran bukan pembenaran. Karena memang sebagaimana dikatakan Rismond, dia merasa ditipu. Jadi ada orang yang mengatakan ini loh, ini dalam konteks skripsi bukan ijazah. Ini skripsinya sama. Menggunakan Times New Roman juga. Yang diragukan oleh Rismond. Tapi ternyata setelah diteliti. Itu menuliskannya bukan skripsi tapi tesis. Karya tesis untuk mendapatkan. Bisa ditampilkan lagi coba. Karya tesis untuk mendapatkan gelar sarjana kehutanan. Jadi maka menjadi bahan temuan baru sesungguhnya. Betapa tidak solidnya ya bukti-bukti yang disampaikan oleh UGM. Ya, kalau ini ya sebagai contoh dipertahankan di depan dosen penguji tesis. Lalu dosen pembimbingnya cuma satu saja, dewan pengujinya tidak tanda tangan, kemudian dekannya juga tidak tanda tangan. Begitu ya, ini diakui sebagai tesis 16 Oktober 1985, persis mirip sama Jokowi, tapi tesis bukan skripsi. Padahal kita tahu yang namanya master program di Unitas Kehutanan itu tahun 90-an, tahun 85 nggak ada. Dan rasanya jauh sekali tesis dan skripsi. Jadi saudara sekalian, ini ada guru besar UNES ya. Ini ya, ada tulis guru besar UNES kemudian menyampaikan ijazah dia ya. Coba kita lihat ya alasannya apa, mengapa dan lain sebagainya. Termasuk juga ada dari Dr. Tifa, ijazah Jokowi palsu dibenarkan teman dekat Putri Dekan Kehutanan UGM. Oke, salah satunya adalah tulisan Ahmad Sumitro kalau dalam versi Jokowi. Ahmad Soemitro kalau dalam yang sebenarnya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitronya nggak pakai Soe. Nah, itu aja nggak bisa ya. Saya pun kalau namanya Refli pakai I saya nggak akan terima kalau saya harus tanda tangan dokumen di ijazah atau deskripsi. Oke, coba kita lihat nih kenapa dia mengunggah ijazah dia ya. Oke. Guru besar Universitas Negeri Semarang. Oh, UNES itu Universitas Negeri Semarang bukan Negeri Surabaya. Universitas Negeri Semarang UNES, Profesor Saratri Wilono Yudo membagikan ke media sosial ijazah S1 miliknya yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada UGM. Di akun Instagram @saratri_wilono yudo
dia mengunggah foto ijazah sarjana teknik yang diterbitkan pada tahun 1996. Bukan 1996 ya, 86. Setahun setelah Jokowi. Ijazah Universitas Gadjah Mada tahun 1986 tulis Saratri. Unggahan tersebut menjadi sorotan karena bertepatan dengan polemik seputar ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kembali ramai dibicarakan. Saratri mengungkapkan bahwa tujuannya mengunggah foto ijazah adalah untuk menunjukkan kepada publik mengenai ijazah UGM pada era kelulusannya. Profesor Saratri lulus pada tahun 1986, hanya terpaut setahun dengan kelulusan Jokowi pada tahun 1985. Meski begitu, jika dibandingkan ada beberapa perbedaan mencolok antara ijazah miliknya dengan salinan ijazah Jokowi yang sempat beredar di media sosial. Saratri mengamini adanya perbedaan tersebut meskipun dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menilai keaslian ijazah orang lain. Saya bisa melihat perbedaan yang jelas seperti font yang digunakan pada ijazah saya yang masih bergaya lama padahal dia lebih muda 86 ya. Itu yang dipersoalkan penggunaan Times New Roman. Sedangkan milik Jokowi terlihat seperti font Times New Roman. Nama rektornya juga berbeda kata Saratri. Kalau rektor berbeda wajar ya. Kalau terbalik yang tidak bisa. Karena memang Teguh Yaakob yang di ijazah Jokowi itu digantikan oleh Profesor Dr. Kusnadi Harja Sumantri SH. Tapi saya sendiri tidak tahu pergantiannya tahun berapa ya. Yang jelas ketika saya baru masuk tahun 89, memang rektornya itu adalah Kusnadi Harja Sumantri. Dan ketika saya tamat, itu rektornya Muhammad Adnan. Setelah itu barulah macam-macam rektor ya, ada di situ ada Sofyan Effendi, ada Ikhlasul Amal, ada Sofyan Effendi, ada Pratikno, ada Panur Mulyono, ada Dwi Kora kemudian terakhir ada Ova Emilia ya. Oke. Nanti bisa dilihat sih rektor-rektor UGM itu kalau kita misalnya rektor UGM itu bisa dilihat tuh, rektor-rektor UGM. Ya. Jadi daftar 17 rektor UGM dari masa ke masa sudah 17 rupanya. Nah, jadi pertama kali adalah Profesor Dr. M. Sarjito Herman Yohanes. Nah, kemudian ada Teguh Yaakob. Nah, Profesor Dr. Teguh Yaakob MSDS yang menjabat pada periode 81-86. Kemudian Profesor Dr. Kusnadi Harja Sumantri SH yang menjabat pada periode 86-90. Ya kan? Satu periode aja 86-90 kan malah nggak lama. Muhammad Adnan yang menjabat pada periode 90-94. Kemudian Sukanto Rekso Hadiprojo 94-98 ya. Oh berarti sudah Sukanto kalau nggak saya. Tapi kemudian Ikhlasul Amal. Nah jadi memang pergantian Kusnadinya terjadi pada 86. Makanya dalam ijazah itu berbeda ya. Agak berbeda bahwa ini tahun 86 ininya rektornya sudah Kusnadi Harja Sumantri ya. Kemudian selain itu terdapat dua perbedaan lainnya. Ijazah milik Saratri tidak dilengkapi materai seperti yang ada pada ijazah Jokowi. Dan foto ijazah Saratri juga tidak memperbolehkan pemakaian kacamata, berbeda dengan foto ijazah Jokowi yang mengenakan kacamata. Punya saya tidak ada materai, lalu fotonya tidak boleh pakai kacamata, fontnya juga beda. Apakah perbedaan itu karena kebijakan masing-masing fakultas? Saya tidak tahu, jelas Saratri. Meskipun tidak dapat memastikan mana ijazah yang sah, Saratri berpendapat bahwa jika tahun kelulusan hanya terpaut 1 tahun, perbedaannya seharusnya tidak terlalu signifikan. Setahu saya kalau hanya terpaut setahun, format ijazahnya hampir sama. Waktu tahun 80-an rata-rata seperti itu, lanjut Saratri. Dia menegaskan bahwa unggahannya bertujuan murni untuk edukasi dan berbagi pengetahuan. Saratri juga merasa percaya diri karena seluruh proses pendidikannya dilakukan dengan jujur dan penuh integritas. Saya nggak bisa mengklaim yang lain kalau saya pasti asli dan halal karena maaf, saya tidak pernah plagiasi, tidak pernah menyontek. Jadi saya agak percaya diri sedikit tentang itu, ujarnya. Sebagai informasi, Profesor Saratri sejak lama aktif sebagai anggota Dewan Riset Daerah DRD Jawa Tengah. Dia dikenal sebagai orang yang pertama yang kembali menghembuskan isu plagiat
terkait Fatur Rohman yang saat itu menjabat sebagai Rektor UNES. Jadi sahabat-sahabat sekalian, perbedaan yang mencolok adalah mengenai penggunaan kacamata ya, dan juga tulisan nama yang bersangkutan Saratri Wilono Yudo kan agak memang walaupun tidak dicetak tetapi tidak tulisan kecil seperti Joko Widodo ya. Kemudian yang juga membedakan adalah nama rektor memang sudah berganti dan penggunaan font. Jadi fontnya Saratri ini walaupun dia lebih muda terkesan lebih kuno dibandingkan font Joko ijazah satunya ya. Coba tampilkan lagi. Nah ini juga hal yang menarik untuk kita lihat lebih jauh. Coba lagi. Nah ini coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa 30 Maret yang lalu ya. Ijazah Jokowi palsu dibenarkan teman dekat Putri Dekan Kehutanan UGM. Dugaan ijazah S1 Presiden Jokowi palsu kembali ramai dibahas di media sosial. Postingan bukti ijazah Jokowi palsu tersebut dimunculkan oleh seorang teman dekat dari seorang Putri Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM kala itu. Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma atau dikenal dengan nama Dr. Tifa membagikan sebuah postingan Rismon Hasiholan Sianipar yang merupakan mantan dosen Universitas Mataram. Dr. Tifa memperkuat bukti dugaan ijazah palsu Jokowi yang diposting Rismon melalui akun X pribadinya pada Sabtu ya. Menurut Tifa, potongan foto dokumen ijazah 2 mahasiswa lulusan Fakultas Kehutanan UGM berbeda yang diposting Rismon. Menjadi bukti ijazah Jokowi tidak benar-benar dikeluarkan UGM karena ejaan nama orang yang menandatangani tidak sama. Insinyur Aida Granbury yang dari foto potongan ijazah itu dipakai Rismon sebagai dokumen pembanding adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Kebetulan adalah putri kandung dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Sebagaimana tertulis dalam ijazah asli beliau, Aida, cuit Dr. Tifa pada Sabtu 29 Maret ya. Dan bukan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro seperti tertera pada potongan dokumen palsu di atas potongan foto ijazah beliau, Aida yang diposting Rismon sambungnya. Keyakinan Tifa atas ketidakbenaran satu dokumen ijazah yang diduga milik Jokowi tersebut dilatar belakangi hubungan dia dengan Aida yang ternyata pernah berteman dalam satu sekolah menengah atas SMA. Karena itu dia mengklaim benar-benar tahu ejaan nama ayah dari Aida sehingga nama yang benar adalah seperti dalam ijazah temannya itu. Kebetulan Insinyur Aida Granbury atau bernama asli Insinyur Aida Astining Putri adalah teman baik saya. Kami seangkatan di SMA 2 Yogyakarta dan kebetulan lagi teman dan sahabat baik Mas Anies Baswedan juga jelas dia. Kami kenal baik dengan ayahanda beliau almarhum Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, bukan Sumitro seperti yang tertulis dalam foto dokumen ijazah satunya. Demikian Dr. Tifa menutup cuitannya. Ya ini ya ada soal Sumitro dan Sumitro, tetapi ini bukan di ijazah bro. Ini mungkin beritanya keliru ya. Ini di di skripsi ya. Karena yang dipermasalahkan adalah siapa dosen pembimbing. Jadi ada nama Kasmujo, ada nama Ahmad Sumitro. Nah, ternyata di dalam dokumen tuh Ahmad Sumitro. Pernah konon katanya Jokowi mengatakan Kasmujo menurut Dr. Tifa. Yang saya lihat ya, yang saya dengar videonya. Tapi ternyata di dalam dokumen S1-nya adalah Profesor Ahmad Sumitro. Tapi tulisannya bukan Sumitro SU tapi Sumitro. Karena kalau biasanya ya, kalau Sumitro seperti itu biasanya agak korek orangnya, nggak mungkin dia mau tanda tangan kalau ejaannya keliru. Coba tampilkan lagi ijazah Jokowi siapa yang menandatangani. Yang menandatangani bukan Dekan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini, tetapi yang menandatangani adalah orang lain ya, maksudnya dekan lain ya, belum Ahmad Sumitro, tapi yang dipermasalahkan adalah dosen pembimbingnya. Banyak hal-hal yang harus kita klarifikasi lagi saudara sekalian. Memang
soal-soal ini tidak mudah untuk dipecahkan karena memang belum ada kesulitan ya. Kalau di sini, bukan ini temannya Jokowi yang dosen pembimbing ini, yang pakai ternyata tesis itu, tapi bukan skripsi Jokowi, tapi ijazahnya saja tunjukkan ya. Jadi ijazahnya itu yang menandatangani dekannya berbeda ya. Maksudnya dekannya bukan Sumitro. Nah itu yang menandatangani itu dekan siapa itu ya. Nggak terlalu kelihatan juga, tetapi bisa dibaca. Tapi ini bukan ijazahnya, yang dipermasalahkan adalah dosen pembimbingnya. Jadi agak keliru juga beritanya tadi ya. Oke, sobat sekalian, kita bacakan ya sebelum kita akhiri ya petualangan hari ini. Andi Malarangeng suruh tunjukin ijazahnya dong. Dia juga kan angkatan 85. Bukan dong. Kalau dia angkatan 85. Lulusnya ya Andi Malarangeng. Mungkin saja ya. Kemudian undang BG Rismon ajak bincang. Ya nanti ya kita lihat ya apakah dia ada di sini atau tidak. Kemudian kebenaran menunjukkan jalannya sendiri. Kebohongan pasti selalu coba ditutupi oleh kebohongan yang baru. Tidak ada kewajiban dan kewenangan untuk minta ijazah ke Pak Presiden. Pencemaran nama baik daripada fitnah di mana-mana maka akan dilaporkan yang memfitnah. Ayo buktikan Pak jika memang itu asli. Tahun 85 Sumitro belum profesor. Ya benar ya. Jadi tahun 85 Sumitro belum profesor. Yang dipermasalahkan sebenarnya bukan dia menjadi dekan. Yang dipermasalahkan adalah tulisan Sumitronya. Dalam skripsi itu pembimbingnya itu Ahmad Sumitro. Tapi Sumitronya itu pakai soe. Padahal Sumitro. Jadi nggak mungkin lah kalau saya misalnya mahasiswa saya salah nuliskan nama saya pasti kembalikan, nggak mungkin ya. Correctness itu penting. Nah tapi yang jadi masalah adalah muncul lagi nama Kasmujo yang diakui sebagai dosen pembimbing. Itu soalnya ya. Jadi ini arenanya bukan di ijazah, keliru beritanya, tapi di skripsi ya. Karena Rismon juga melihat skripsi kan. Kemudian semakin jelas kebohongannya. Ruwet lo Refli. Ruwet itu karena yang ijazah asli yang yang hanya ditunjukkan ke wartawan tapi tidak boleh dipotret itu tidak boleh dipublikasikan. Demikian juga ijazah, demikian juga skripsi. Padahal kalau itu dipublikasikan betul-betul secara meluas, orang kan bisa membandingkan, apalagi kemudian mendapatkan aslinya. Lebih gampang lagi melakukan face recognition dan lain sebagainya. Kan itu ya. Membingungkan, wartawan tidak boleh difoto-foto. Ngeri kali ini seperti matahari. Kemana-mana pun masih dikawal pas pampres. Ya. Mengapa ijazah Jokowi dipersoalkan? Jokowi wajib perlihatkan ijazah ke publik. Karena pejabat negara apalagi Jokowi sering lakukan kebohongan kejahatan. Oke. Kemudian apa lagi ya? Ingat ya Jokowi itu bukan rakyat biasa tapi dia pejabat negara danantara. Ya masih menjadi pejabat negara dia. Kalaupun dia ya tidak lagi menjadi pejabat negara. Tetap saja ada kewajiban untuk transparansi karena dokumen yang diminta itu adalah dokumen ketika dia menjadi pejabat publik. Gitu ya, yang dokumen yang diserahkan ketika dia jadi pejabat publik. Jadi kewajiban itu tetap melekat ya. Om Refli kenapa tidak sekalian aja bongkar dugaan ijazah palsu Fufu Fafa biar clear dan jelas dan sekalian ditindak dalam hukum. Begini saudara sekalian. Saya ini bukan orang yang membongkar soal ijazah palsu lah, skripsi palsu lah dan lain sebagainya. I have no capacity untuk mengatakan palsu dan tidak palsu. Saya hanya memberitakan dan menganalisis berdasarkan data-data yang masuk. Oh ini kata Rismon, ini kata
Roy Suryo, ya. Tapi tentu kalau itu make sense, tentu kita akan underlining. Tapi kalau sudah tidak make sense, tidak masuk akal, ya tidak perlu kita underlining. Kan yang kita cari kebenaran, bukan pembenaran. Whoever, siapapun dia, ya. Kalau Jokowi benar, ya kita bilang benar. Tapi kalau yang benar Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian Rismond, yang sementara ini melakukan, terutama Rismond dan Roy Suryo melakukan scientific approach, ya, dengan face recognition, dengan comparison misalnya, mengatakan tidak mirip Jokowi, ya harus ada orang yang mengatakan Anda salah, ini hasil face recognition saya, kan begitu harusnya. Jadi ada yang namanya pendekatan ilmiah atau scientific approach untuk mencapai kebenaran. Begitu sobat sekalian. Itu aja ya. Saya kira cukup perbincangan kita. Nanti kita juga akan mendiskusikan hal-hal lain. Banyak. Misalnya undang-undang TNI sekarang sudah disahkan ternyata oleh Prabowo sebelum Lebaran, kita tidak tahu. Dan pertanyaannya adalah Teddy itu sembunyi di mana sekarang? Karena di situ nggak jelas yang boleh perwira aktif itu memang di sekretariat militer dan sekretariat negara yang membantu presiden. Nah, pertanyaannya adalah apakah sekretaris kabinet itu pembantu presiden yang membantu presiden membantu sekretariat presiden? Saya kira tidak. Karena Teddy diperlakukan sebagai pejabat publik, pejabat negara, bukan pejabat administratif. Oke. Tapi nanti kita akan bahas ya lebih lanjut. Banyak hal-hal yang kita perlu bahas. Tetapi saya kira untuk saat ini kita cukupkan ya. Prabowo digugat ke Petun karena tak pecat Mendes Yandri Susanto. Kecerdikan Jokowi memainkan isu dugaan ijazah palsu. Ini malah dibilang cerdik. Bosman, Mardigu dan Helmi Yahya jadi komisaris BJB, lumayan juga. Apa nih kecerdikannya? Coba kita bacakan dulu ya sebelum kita akhiri ini ya. Apa cerdiknya di mana nih kecerdikan memainkan ijazah itu ya. Oke, coba kita lihat. Oh, jadi dekannya itu Profesor Sunardi Brawirohat Mojo ya. Itu. Memang bukan Ahmad Sumitro, tapi Ahmad Sumitro itu adalah pembimbing ya. Oh, ini Rohmat Widodo. Panjang juga, coba kita bacakan sepintas ya. Kecerdikan Jokowi memainkan isu dugaan ijazah palsu oleh Rohmat Widodo, pengamat politik dan kader Muhammadiyah Kudus. Isu mengenai dugaan ijazah palsu yang menimpa Jokowi sebenarnya telah berembus sejak masa awal pemerintahannya. Namun setelah tidak menjabat Presiden RI, isu ini kembali mencuat seakan menjadi bola panas yang sengaja dilempar ke tengah publik. Alih-alih panik atau membantah dengan keras, Jokowi justru menanggapi isu ini dengan strategi komunikasi yang amat cerdik izit. Pada satu kesempatan, Jokowi memperlihatkan ijazahnya kepada wartawan namun tidak memperkenankan para jurnalis untuk memotretnya. Tindakan ini bukanlah kebetulan melainkan manuver komunikasi politik yang disengaja. Dengan langkah ini Jokowi seolah berkata, ini ijazah saya tapi kalian tidak bisa menyimpannya, hanya melihatnya sebentar. Hasilnya muncul berbagai interpretasi, spekulasi, bahkan perdebatan di ruang publik. Dan yang paling penting, nama Jokowi kembali memenuhi ruang-ruang pemberitaan dan media sosial. Bolehlah, namanya isu, analisis ya. Dalam dunia politik modern, terutama di era pasca kebenaran, post-truth, persepsi jauh lebih penting daripada realitas. Jokowi memahami betul prinsip ini. Ia tidak berusaha keras untuk membantah atau membungkam isu tersebut, tetapi justru membiarkannya bergulir dengan arah yang ia kendalikan. Ia menciptakan noise yang dikalkulasi. Dengan memperlihatkan dokumen tanpa memperbolehkan dokumentasi, ia memberikan umpan kepada publik agar terus memperbincangkannya. Langkah ini membuat dirinya kembali relevan bahkan setelah tak lagi memegang jabatan. Strategi ini sejalan dengan prinsip keep the buzz alive. Strategi yang biasa digunakan politisi yang ingin tetap berpengaruh di arena politik pasca kekuasaan. Dalam hal ini, Jokowi menggunakan isu negatif untuk menghasilkan dampak politik positif, mempertahankan perhatian dan eksistensinya di ruang publik. Kecerdikan Jokowi tidak hanya berhenti di pengelolaan isu, tetapi juga dalam menjadikan media sebagai mitra komunikasi politik.
Hampir setiap aktivitas Jokowi dari belusukan hingga kegiatan keluarga terliput oleh media. Ia tahu bahwa dalam politik era digital, persepsi dibangun oleh pemberitaan bukan hanya fakta. Luar biasa juga nih yang nulis ini ya. Oke. Ketika isu ijazah mencuat, Jokowi tidak berbicara di podium resmi melainkan lewat momen informasi yang terekam oleh media. Ia membiarkan narasi terbentuk bukan dari pernyataan langsung tetapi dari framing media. Ia sadar narasi yang dibangun oleh pihak ketiga cenderung lebih dipercaya oleh publik daripada klaim sepihak. Langkah ini juga dapat dibaca sebagai cara Jokowi untuk menjaga basis loyalisnya. Dengan tampil tenang dan tersenyum menghadapi tudingan serius, ia menunjukkan citra sebagai pemimpin yang tak mudah terpancing. Simpati pun mengalir terutama dari mereka yang sudah sejak lama mendukungnya. Narasi Jokowi difitnah atau presiden merakyat tetap difitnah menjadi bagian dari konstruksi emosi yang memperkuat ikatan politik antara Jokowi dan pendukungnya. Di sisi lain, pihak yang harus menggulirkan isu ini bisa dilihat publik sebagai terlalu bernafsu menyerang pribadi, bukan substansi. Hal ini justru bisa berbalik menjadi bumerang politik bagi lawan-lawannya. Yang sedang dimainkan Jokowi bukan sekadar pembelaan atas nama baik, tetapi penciptaan memori politik. Ia ingin agar sejarah mencatat bahwa ia pernah difitnah, tetapi ia menghadapinya dengan elegan. Ia menciptakan kesan abadi sebagai sosok yang tetap tenang di tengah badai. Ini adalah bagian dari strategi naratif jangka panjang yang tidak hanya berlaku untuk pemilu 5 tahunan, tetapi untuk membentuk warisan politik atau political legacy. Dalam konteks ini Jokowi bukan hanya politisi, tapi juga seorang storyteller politik yang cerdik. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia tahu bagaimana menciptakan tanda tanya yang lebih memikat daripada jawaban. Dan yang paling penting, ia tahu bagaimana menjadikan dirinya tetap relevan dalam percaturan politik nasional bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Oh iya. Jadi saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai analisis seperti itu, ya namanya analisis sah-sah sajalah ya. Mengatakan bahwa justru yang menikmati keuntungan Jokowi dan lain sebagainya. Nanti tapi kita akan lihat ke depan apakah isu ijazah ini makin memperkuat atau akan melemahkan Jokowi, kita akan lihat. Karena begini, kalau seandainya ada pihak yang menyidangkannya secara independen atau melakukan investigasi penyelidikan secara independen, maka itu akan membuat Jokowi keteter. Tapi kalau misalnya dia masih menguasai perangkat-perangkat atau institusi yang ada, nah itu berat. Dan for the time being Jokowi masih kuat ya. Bisa jadi bahwa dia cerdik dalam hal ini. Tapi kita akan lihat ya, karena kadang-kadang kebenaran itu bisa lari kemana-mana. Tapi suatu saat dia akan kembali dan menemukan tempatnya yang sesungguhnya. Itu saja saudara sekalian. Tanpa bermaksud mengatakan siapa yang benar tapi siapa yang salah, tapi yang kita cari adalah kebenaran bukan pembenaran.